to teach all those to never give up and study hard. I am very happy that Stella Maris chose me as the ambassador student. I hope I can continue to promote Stella Maris program. My hobby is to play with my friends and to play piano. In the future, I want to be a doctor so I can teach patients. Thank you and may God bless you. Waktu itu kan mau cari sekolah kan, jadinya ada cari-cari terus ketemu Stella Maris dan di offer scholarship, so I thought why not. Hai, nama aku Nikita Damiasi. Aku ada di kelas 11 IB dari Stella Maris Gading Serpong. Waktu itu kan mau cari sekolah kan, jadinya ada cari-cari terus ketemu Stella Maris dan di offer scholarship, so I thought why not. Aku tanya nggak tahu apa-apa tentang IB, tapi as the stuff kayak kasih tahu aku langsung ngerti, langsung very interested. I think the subjects and the way they portray what we learn sih, karena kayak kita belajarnya bukan yang biasanya kita belajar di SMA, kayak lebih belajar psychology, English literature, and things that we might study in university. So ini dua kali sih critical thinking, karena it makes you think more and kayak lebih explore di bidang itu, kayak a lot of questions for us to discover more about what we're learning, makes us open more about kayak jadi nggak sekedar belajar doang, what could be far beyond what we learn. Dampak positifnya sih, I think it will be great for my future sih, karena I'm planning to go to dance college, and learning psychology will help me know about mindsets and what happens in my brain, and English literature can help me like analyze my movements, terus kayak bisa membantu aku di situ sih. I'm still not sure, tapi pokoknya pingin dance or not musical theater, kalau nggak di LaSalle or not di NAFA can also, or like any art universities lah. Jadinya buat teman-teman yang lagi cari sekolah, terutama dengan IB kurikulum, yuk ikut di Stella Maris ya. Halo, nama aku Dero. Waktu itu dari kan mau cari sekolah. Serpong. Di sini lagi magang di PT Bangun Ruang. Saya Felix. Kita PT-nya tuh namanya PT Uma Panca Persada. Brandnya Bangun Ruang. Jadi di Instagram juga ada Bangun Ruang, dan kita sih bergerak di bidang desain ya, desain arsitektur, interior. Bangun Ruang sih udah 4 tahun ya, atau baru 4 tahun, kita baru 4 tahun, dan banyak mengenalkan Bangun Ruang itu dari Instagram, TikTok juga, jadi lebih anak muda lah gitu. Di sini jadi staf administrasi, ya lebih bisa, kalau misalnya kan lebih ada pengalaman lah buat kedepannya, kalau misalnya di jangka waktu yang lebih panjang berguna lah. Sebenarnya Darrell internship di sini tuh bukan kali ini aja sih, dia udah beberapa kali ya. Jadi beberapa bulan di tahun ini dia juga udah sempat internship di sini gitu. Jadi untuk posisinya apa, administratif staff mungkin ya sebutannya, saya nggak tahu sih. Jadi intinya adalah dia main job desknya adalah membantu kita dalam pencatatan invoices atau bon ya, karena kan banyak banget tuh. Jadi dia membantu mencatat, tujuannya adalah untuk nanti kita bisa mengelompokkan. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mau kayak rent rumah atau mau bangun rumah gitu, boleh lah sekali datang ke sini kita kan buat ya tes aja. Di sini juga desainnya juga oke. Dari desainnya minimalis bisa kelihatan mewah, dari rumah yang kayak awalnya kelihatan sempit itu bisa dijadiin kayak luas gitu. Jadi kayak ya aman lah di sini.
karena dia akan bisa tadi setidaknya dia belajar dari segi tanggung jawab, bagaimana bisnis ini berjalan gitu kan, karena nanti ada kelihatan tuh dinamika dalam dunia kerja itu seperti apa. Jadi itu perkenalan yang memang saya rasa valuable ya, dan nggak semua orang bisa memiliki kesempatan itu untuk ngerasain, karena saya sendiri waktu SMA tuh enggak gitu. Jadi kayak it's really good lah kalau kayak anak-anak SMA di Stella Maris itu bisa merasakan hal itu sangat dari dini gitu. Hai, welcome to podcast Tema Talks. Ini kiat guru Stella Maris untuk ciptakan generasi sukses. Pada Jumat, 25 November 2022 bersama saya Yovita Permatasari, Head Admission Stella Maris School Gading Serpong, dan juga ada tamu spesial hari ini yaitu Mem Santi, Head of School Stella Maris Gading Serpong. Oke, hari ini spesial banget nih karena hari ini pastinya kita semua tahu hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional yang jatuh pada hari ini yaitu tanggal 25 November. Podcast Tema Talks mengangkat tema ini kiat guru Stella Maris untuk ciptakan generasi sukses, yang pastinya tema ini diangkat untuk mengapresiasi hasil karya guru-guru Stella Maris School. Untuk kita bahas lebih lanjut. Nah, pernah terbayang gak sih alumni Stella Maris Gading Serpong kembali ke Stella Maris dan menjadi seorang guru, yang dulunya seorang murid dan sekarang menjadi seorang guru, dan yang mengajar adik-adiknya supaya bisa mengikuti jejak kakak kelasnya. Yuk simak terus podcast hari ini dan cari tahu siapa sih yang dulu muridnya Stella Maris dan sekarang sudah menjadi seorang guru. Nggak hanya itu saja yang akan kita obrolin sore hari ini, tapi kita juga pengen tahu nih gimana sih para guru di Stella Maris Gading Serpong ini melalui proses susahnya atau jatuh bangunnya, sedih senangnya dan perasaannya apa saja sih yang sudah dilalui selama ini sebagai seorang tenaga pendidik di Stella Maris School Gading Serpong. Buat para peserta podcast yang mungkin alumni Stella Maris yang dulunya diajar oleh salah satu guru yang hadir di podcast sore hari ini atau mungkin masih menjadi murid di Stella Maris, yuk kita dengerin podcast ini sampai habis dan jangan lupa berikan pertanyaan atau komentar di kolom chatnya. Dan jangan lupa pastinya kalian juga harus mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru tercinta kalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena sore hari ini kita sudah kedatangan salah satu host kita yaitu Mem Santi selaku Head of School Stella Maris. Tidak ketinggalan kita juga bisa langsung kenalan dengan guru-guru kita tercinta sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Aku izin perkenalkan satu persatu ya. Sore hari ini kita sudah kedatangan Sir Ignatius Gary Cahyono. Beliau ini merupakan entrepreneur dan juga visual art Stella Maris School Gading Serpong. Selamat sore Sir Gary. Sore. Oke, setelah itu ada Miss Adit Sari Bunga Silalahi. Selamat sore Miss. Ya, beliau ini merupakan teachers di kindergarten 2 ya Miss ya, di preschool Stella Maris. Setelah itu ada juga nih Sir yang gak kalah gantengnya dari Sir Gary. Ada Sir Jonas Sasli Pakhe. Selamat sore Sir. Beliau merupakan psikologi dan theory of knowledge teacher. Dan yang gak ketinggalan yang masih ada sampai sore hari ini yang setia menunggu sampai podcast memulai, ada Miss Julianti. Selamat sore Miss. Sore semua. Selamat sore, Miss Julianti ini merupakan Business Studies dan juga Business Management Teacher. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena podcast kita sore hari ini sudah dipenuhi oleh para guru-guru yang hebat dan sangat berpengalaman di bidangnya, mari kita mulai langsung untuk podcast sore hari ini. Tapi sebelumnya aku mau mengingatkan kalau nanti akan ada 3 orang pemenang yang akan dipilih untuk kita berikan hadiah menarik berupa 3 voucher dari B2B Partner Stella Maris. Nah, syaratnya apa? Bagi parents atau peserta yang nanti mau bertanya langsung bisa tulis di chatroom dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, garis miring pertanyaannya. Dan kita tunggu pertanyaannya sepanjang podcast. Nanti langsung aja diketik di chatroom ya. Oke, kita langsung mulai aja podcast sore hari ini. Saya serahkan floornya kepada Mem Santi. Silahkan Mem Santi. Terima kasih Miss Yovita. Sebelumnya Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, perkenalkan saya Maria S. Santi atau biasa dipanggil Mem Santi. Saya adalah Head of School Stella Maris Gading Serpong.
Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan Happy Teachers Day untuk semua guru hebat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada sore hari ini saya juga membawa 4 teman saya yang luar biasa, para pengabdi setia, pelayan setia juga, teman sahabat bagi anak-anak kita. Untuk tidak berlama-lama, saya akan mulai memandu. Sebetulnya hari ini bicaranya unofficial aja ya, lebih seperti ngobrol-ngobrol santai. Karena hari ini saya mau ajak Bapak Ibu dan anak-anak terkasih untuk dengarkan kisah hidup Disi. Ya, lebih ke arah kisah hidup, sharing, suka duka dari guru-guru kita yang ada di sini. Pertama mungkin saya mulai dengan Miss Edith ya, yang berbaju kuning sebelah kanan. Miss Edith adalah tadi sudah disebutkan kindergarten to teacher, guru preschool ya. Nah, Miss Edith mungkin banyak orang melihat Stella Maris saat ini sudah berdiri di Gading Serpong cukup lama ya. Tapi sebetulnya pertama kali gedung ini dibangun tahun 2007 ya. Dan pada saat itu saya ingat Miss Edith sudah ada di sini ya. Bisa cerita sedikit Miss Edith bagaimana perjuangan awalnya ketika sekolah ini didirikan pertama kali? Iya, terima kasih Mem. Sebelumnya saya melihat banyak yang berubah. 2007 itu gedung belum selesai benar. Betul, ya. Namanya preschool, kita super hati-hati, tapi ada beberapa ruang yang itu belum jadi, tapi karena deadline tanggal waktu itu sudah harus mulai, kita tetap mulai. Tahun ajaran baru ya sudah mulai. Benar, itu Juli, sekitar tanggal belasan. Lalu ada hal-hal yang harus, maksudnya karena kita di lantai 2, lantai 1 itu khusus untuk TK nasional. Jadi dulu ada TK nasional dan ada preschool ya, internasional. Oke. Nah, sementara itu jalurnya kalau untuk lebih ready-nya itu sebenarnya TK nasional. Sementara kita harus memasuki di lantai 2. Oke. Nah, itu dari segi gedung belum selesai benar. Lalu dari segi fasilitas kayak tempat duduk segala macam itu juga kita masih limited. Kan juga untuk jumlah kelas masih 3 kelas Mem. Iya. 3 kelas. Dan mungkin masih ingat Miss Edith ya, kita jadi guru, tapi kita juga yang ngepel, kita juga yang ngelap kaca ya Miss Edith ya. Karena pada waktu itu udah harus dimulai, tapi sumber daya manusia juga masih terbatas, semua serba terbatas ya. Jadi kita sambil siapin lesson plan, sambil lap kaca, sambil nyapu, sambil ngepel ya Miss Edith ya. Tapi seru ya Miss? Banget. Karena waktu itu kita nggak mengerti yang namanya ada teacher support ya, gitu. Jadi kita guru-guru yang saling bantu waktu itu juga dengan prinsipal juga untuk bisa menyelesaikan semua. Tapi akhirnya dengan 6 guru, 1 prinsipal yang sama-sama saling bantu dan puji Tuhannya sampai sekarang masih berdiri dan puji Tuhannya sudah 8 kelas dari 3 kelas. Betul ya, sudah berkembang jauh lebih besar ya. Dan sudah punya teacher support ya. Semuanya sudah, fasilitas juga sudah ready. Ada cleaning service sendiri ya. Jadi guru-guru preschool sekarang jauh lebih diberkati ya. Puji Tuhan. Iya, oke. Senang ya jadi pejuang-pejuang awal ya. Oke. Ya, nanti sambil kita lanjut ke Miss Edith, kita beralih dulu ke Mr. Gary nih ya. Nah, kalau Mr. Gary ini mengajar di primary ya. Nah, punya cerita sendiri nih Mr. Gary ya. Saya senang dengar cerita dari guru saya yang berbeda-beda, dengan demikian kita saling memperkaya ya. Mr. Gary ini setahu saya dulu pernah bekerja di industri yang lain, bukan di industri pendidikan ya. Terus kenapa pindah nih, Sir Gary memutuskan akhirnya menjadi guru, dan bagaimana sih rasanya setelah menjadi guru? Apakah menemukan passionnya, menemukan sumber kebahagiaannya? Silahkan Sir Gary. Baik, terima kasih Mem Santi. Jadi kalau saya tarik benang merah dari semua pekerjaan yang saya pernah jalani, itu basisnya adalah pelayanan atau hospitality. Jadi saya menikmati waktu saya melayani, waktu bekerja di Tours and Travel, kemudian di marketing di provider training, dan yang terakhir ini di guru di Stella Maris. Semua sifatnya lebih ke service ya? Lebih ke pelayanan. Nah, jadi dari semua itu ada satu saat di mana saat itu liburan, anak saya masih kelas 1 SD. Satu kata yang saya masih ingat itu dia bilang seperti ini, "Papi, aku bosen di rumah."
Jadi kami berdua kerja di Jakarta, sementara dia tinggal di rumah dengan pembantu. Dengan kata-kata itu merubah semua mindset saya, semua pertimbangan saya, dan saya memutuskan untuk menjadi seorang guru. Cari pekerjaan yang punya kesempatan untuk lebih banyak mendampingi waktu anak-anak untuk ya, iya. Sehingga tumbuh kembangnya anak-anak itu bisa Bapak ya dampingi secara didampingi leluasa. Dan juga dia juga memperoleh haknya sebagai anak untuk didampingi orang tuanya. Iya. Jadi itu titik baliknya ya, Sir. Iya, betul. Terus sekarang udah sekitar 15 tahun mungkin jadi guru ya. Kurang lebih. Apakah merasa ini sebagai pasien, sudah menemukan profesi ini sebagai sumber kebahagiaannya, Sir Gary? Sangat. Artinya gini, ibu saya itu dulu seorang guru, tapi beberapa di pekerjaan itu saya berpikir kenapa kok dari 3 anaknya nggak ada yang jadi guru. Jadi begitu saya memutuskan jadi guru, itu ketemu. Dan ibu saya itu saya bisa lihat dia bahagia sekali karena puji Tuhan, setidaknya ada yang nyambung gitu. Ternyata satu. Ya, itu harapan orang tua juga ya. Walaupun itu harapan kecil yang tidak muluk-muluk, tapi kalau misalnya ketemu itu biasanya orang tua itu biasanya lebih senang gitu. Iya. Jadi ternyata selain membahagiakan anak, juga membahagiakan orang tua ya. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi keputusan menjadi guru itu ternyata membawa berkat juga untuk keluarga ya. Sangat. Ya, oke. Dan bahagia ya, Sir? Puji Tuhan, terima kasih. Bahagia. Sangat bahagia. Senang saya dengarnya kalau guru saya bahagia ya. Iya, gitu ya. Karena kita kerja dengan bahagia itu pasti hasil yang kita buat itu jauh lebih baik ya daripada ada keterpaksaan gitu ya. Iya. Oke, sekarang kita pindah lagi nih ke sebelahnya ya. Ibu cantik yang satu ini tadi diperkenalkan sebagai guru Business Studies dan Business Management. Agak serem ya dengarnya Business Studies dan Business Management gitu. Apakah sebelumnya Ibu mengajar di sekolah lain tetap mengajar subjek yang sama atau baru sekarang di Stella Maris mengajar Business Studies dan Business Management? Oke, terima kasih Ma'am. Selamat sore. Sebelumnya saya pernah mengajar bisnis juga di sekolah lain itu kurang lebih selama 5 tahun sebelum akhirnya mendarat di Stella Maris. Oh, jadi memang dari dulu banyak berkecimpung di bidang bisnis studies maupun business management ya? Benar. Ma'am. Ternyata nggak serem ya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak Jadi seserem ternyata kata-katanya. malah menyenangkan sampai bertahun-tahun terus mendalami bidang itu, berarti banyak hal yang menarik ya untuk terus dipelajari gitu. Benar, sebelum saya mengajar itu saya juga kurang lebih sama berada dari industri yang berbeda. Sebelumnya saya kurang lebih 20 tahun itu di brand consultant, market researcher, insight officer. Jadi pada dasarnya semua teori yang diajarkan di bisnis itu saya sudah praktekkan. Oh, oke. Bagus ya Bu, menurut pendapat saya, karena artinya selain Ibu sekarang mengajar berdasarkan teori yang Ibu ketahui, tapi ternyata experience sebelumnya itu betul-betul memperkaya pengalaman Ibu ya. Benar, Ma'am. Jadi kayak kita bukan hanya teori nih, tapi sudah praktisional juga ya. Benar. Oke. Terus Bu, apa sih bedanya mengajar business studies dan business management di sekolah terdahulu mungkin ya atau sekolah lain dengan di Stella Maris? Apa yang membedakan? Oke. Satu hal yang menarik yang menjadi pembeda mengajar di Stella Maris adalah supporting sistemnya. Jadi saya lihat di commerce department, di bisnis itu kan di dalam commerce department kita nggak cuma ada bisnis tapi ada economics, ada enterprise, ada IT-preneur. Nah, yang membedakan itu kita memiliki IT-preneur. Nah, jadi IT-preneur itu seperti namanya Information Technology for Entrepreneurs, memberikan supporting system untuk anak-anak. Jadi tidak hanya teoretikal tapi mendukung dari sisi teknologi. Karena kita sama-sama tahu bahwa anak-anak sekarang kan sudah generasi Gen Z ya. Yeah. Mereka semua adalah generasi yang melek teknologi gitu. Jadi sudah sewajarnya adanya dukungan dari subjek IT-preneur ini memberikan jalur khusus supaya mereka bisa semakin teknologi savvy, sehingga semua materi-materi yang ada di bisnis juga bisa didukung dari sisi teknologinya. Oke, jadi berarti kayak paket komplit ya Bu ya.
Artinya ada business studies-nya, business manajemennya juga, tetapi juga ada pelajaran ekonomi, dan yang paling istimewa adalah tadi IT-preneur ya, Information Technology for Entrepreneurs ya, yang banyak lebih ke arah implementasi dan aplikasi ya Bu. Benar, dari sisi digital. Saling memperkaya ya, jadi satu subjek memperkaya subjek lainnya gitu ya. Menarik ya, sudah 3 orang dengan 3 cerita nih ya. Ada yang berjuang dari awal ya, dengan multitasknya ya. Ada yang ternyata menemukan panggilannya dan mendapatkan dukungan dari anak dan orang tua. Dan yang terakhir ternyata pengalaman-pengalaman sebelumnya justru memperkaya ketika akhirnya membuat keputusan sebagai guru ya. Jadi sungguh-sungguh sudah mengalami berbagai hal yang berkaitan dengan subjek yang diajarkan. Ya, nah, masih ada satu nih yang belum sempat saya tanya ya. Sebelah saya paling ganteng ya. Terima kasih. Dan saya selalu menganggap Mr. Jonasa Slipake itu sebagai anak saya ya. Mengapa saya selalu menganggap Mr. Jonasa sebagai anak saya? Karena seperti tadi sempat disampaikan di awal ya oleh Miss Yovita, Mr. Jonasa ini dulunya adalah murid IB Stella Maris ya. Tapi sekarang beliau adalah salah satu guru senior di IB Stella Maris juga. Nah, bisa cerita, Sir? Ya, kenapa membuat keputusan besar dari seorang siswa IB dan akhirnya menjadi guru IB? Oke, iya, jadi sebenarnya pertamanya itu nggak sengaja ya. Jadi waktu saya ditelepon almarhum Bu Magda, ya, karena dia tahu saya lulusan psikologi, dan dia telepon, halo Mr. Jonas, sorry, itu belum Mister ya, masih Jonas doang. Oh iya, halo masih Jonas aja, nggak pakai Mister ya. Oke. Dia bilang, kita butuh guru psikologi, dan saya tahu kamu ambil psikologi pas kuliah. Nah, mau nggak kamu coba interview di sekolah? Ya udah, akhirnya saya siapin CV. Kalau nggak salah 2 hari saya kesini interview dan segala macam. Setelah itu, ya saya diterima dan mulai jadi guru psikologi. Itu tahun berapa tuh? 2014. Berarti sudah 8 tahun ya? Iya, betul. Nah, berarti kalau tadi awalnya seperti tidak sengaja, apakah sekarang masih menganggap itu sebagai ketidaksengajaan gitu? Oke, memang awal saya terima kerja saja, tapi lama-kelamaan karena pengalaman dengan mengajar, pengalaman dengan murid, lama-kelamaan ya saya mulai grow passion in it, makanya terus berkelanjutan, dan makin lama saya makin mendalami ilmu mengajar ya, dan saya merasa bahwa ini salah satu pekerjaan, at least for now, yang saya merasa ada meaning dalam melakukan itu. Jadi bukan sekedar ngelakuin, tapi ada sense of meaning of doing it. Betul. Makanya sampai sekarang saya terus ya masih mau mengajar, dan mungkin ya saya pikir untuk waktu yang lama juga saya akan mengajar gitu. Jadi profesi dengan value yang dalam ya? Iya, buat saya ada sense of meaning. Iya, kehadiran kita itu jadi meaningful lah buat orang lain juga gitu ya. Bukan sekedar pekerjaan akhirnya ya. Betul. Nah, menarik ya Bapak Ibu dan anak-anak, kalau kita dengarkan dari 4 teman guru saya, adik-adik saya ini, ternyata yang dari awal memutuskan menjadi guru cuma Miss Edith ya, yang mengajar di preschool gitu ya. Tetapi Mr. Gary, Miss Jul, dan juga Mr. Jonasa awalnya tidak berpikir bahwa kita akan menjadi guru ya. Tetapi ketika kita sudah menjadi guru, disitulah akhirnya kita merasakan panggilan ya, kita merasakan kebahagiaan, dan kita merasa kehadiran kita ini akhirnya meaningful ya, menjadi berkat lah buat banyak orang gitu ya. Saya happy dengar itu semua, karena artinya teman-teman saya ini, adik-adik saya ini sudah paham betul ya, bahwa menjadi guru itu ternyata sebuah profesi yang mulia gitu ya. Oke, saya masih mau nyambung nih sama Sir Jonas saya. Tadi kan sempat kecemplung gak sengaja ya, karena ditawarkan oleh senior saya, the late Ibu Magda ya, almarhum, mengenai IB. Saya tahu Ibu Magda sangat mencintai IB, dan ternyata Ibu Magda juga mengajarkan kepada anak didiknya untuk sungguh-sungguh mencintai IB. Terbukti dengan yang di sebelah saya ini, yang ganteng juga begitu mencintai IB ya. Oke. Nah, kenapa saya bilang begitu nih ya? Ada ceritanya kenapa saya bilang begitu. Ternyata Mr. Jonasa akhirnya memutuskan ambil master degree ya, dan master degree-nya disponsori oleh IB ya. Jadi artinya hidupnya Mr. Jonasa ini udah sangat terlibat kebelit gitu ya sama IB.
all about IB gitu ya. Betul ya, Sir? Ambil master degree disponsori oleh IB. Gimana ceritanya, cara dapatnya, dan mengapa memutuskan mengambil master degree dengan cara itu ya? Iya betul, itu mulai tahun 2020 pas pandemi ya. Dan kan IB suka ada newsletter, ada informasi, dan juga dari teman saya juga. Rutin mereka ya? membuka pengumuman untuk beasiswa untuk IB Scholarship namanya. Jadi nama universitasnya adalah University of the People. Dan mereka ada beasiswa untuk guru namanya IB Scholarship. Tapi harus diketahui bahwa ini beasiswa bukan hanya untuk guru IB ya. Ini untuk semua guru. Jadi mau Cambridge, mau nasional, ya? Mau apa terserah. Cuma namanya memang IB yang memang mensponsori. Oke. Jadi IB mensponsori tapi bukan spesifik untuk guru IB ya? Enggak, karena ada guru-guru juga yang dapat IB Scholarship, bukan guru IB. Oh gitu. Artinya IB sangat concern ya untuk terus mengembangkan setiap guru ya, untuk bisa melayani dengan lebih baik ya. Terus susah atau gampang? Selesai dalam berapa lama, Sir? Iya, jadi mulai 2020, selesai tahun ini saat bulan Maret. Jadi ya 2 tahun. Ya, terima kasih. Thank you. Iya, jadi memang pas 2 tahun layaknya S2 ya. Susah. Sambil ngajar ya, luar biasa. Jadi mungkin tantangannya lebih ke arah time management ya. Jadi setiap hari selama 2 tahun itu ya saya di sekolah mungkin sampai jam 5-an, setengah 6, pulang istirahat sebentar, malam ngerjain tugas dari kuliah. Kalau weekend hampir full saya kerjain tugas. Jadi itu rutinitas selama 2 tahun. Komitmen ya? Iya. Kadang memang rasanya pengen nggak mau lakuin, cuman ya ada deadline, jadi ya harus dilakuin. Dan kayaknya kita mesti challenge diri sendiri ya. Iya. Bukannya IB Learner Profile salah satunya adalah risk taker ya. Iya. Jadi ada challenge di depan, tentunya kita harus challenge ourselves ya, to be disciplined, to show our commitment 2 tahun ya, kerja sambil sekolah, dan standarnya bukan standar biasa, tapi ini standar internasional ya. Betul. Oke. Iya, jadi 2 tahun setiap hari selalu ada tugas. Dan juga memang paling susah adalah time management, tapi yang buat saya terus ada meaning untuk terus mengerjakan tugas-tugasnya adalah karena banyak sekali dari yang bahan mereka kasih itu sangat bisa saya aplikasi ke kelas. Ya makanya itu buat saya kayak, oh ini berguna ya. Makanya saya merasa yang saya lakukan memang ada gunanya gitu loh. Harus selesai ya. Bukan sekedar gelar, tapi memang sesuatu yang bisa saya aplikasi ke kelas. Walaupun memang masih online waktu itu ya, online pakai Zoom dan Google Meet. Ya. Memang tidak semua bisa langsung saya aplikasi, tapi ada banyak hal yang walaupun online bisa saya terapkan gitu loh. Contoh dari segi style of giving assignment, itu saya paling banyak belajar di situ. Karena selama ini saya kebanyakan assignment adalah ngambil dari buku. Dan sekarang saya mulai buat sendiri sesuai dengan kebutuhan dari siswa saya begitu. Jadi lebih down to earth ya. Betul. Jadi bukan kita ngajar-ngajar kebutuhan-kebutuhan gitu, tapi betul-betul mengajar sesuai dengan kebutuhan. Betul. Ya, nice story ya, dan menginspirasi kita semua untuk bisa mencoba pengalaman yang sama. Ya. Miss Yovita ada yang mau disampaikan dulu atau kita bisa lanjutkan? Mungkin aku mau ngingetin aja ya Mem ya, karena kan ini pembicaraannya seru banget nih. Biar kita remind juga kalau misalkan para audiens yang memiliki pertanyaan nanti bisa langsung menanyakan di kolom chat, karena di akhir sesi kita akan mengajukan Q&A dari audiens juga. Jadi boleh langsung nanti dijawabnya bareng-bareng. Betul Mem. Selain itu jangan lupa juga audiens nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway berupa voucher B2B dari partner Stella Maris. Jadi jangan ketinggalan dan stay tune terus podcastnya sampai akhir. Silakan Mem Santi dilanjut. Sambil belajar dapat hadiah juga ya. Betul. Enak deh kalau saya sambil belajar dapat hadiah ya. Nah, guru-guru juga harus gitu ya. Tetap sekali-sekali harus memberikan reward kepada anak-anak ya. Karena selalu semua orang senang dapat reward kok. Ya, Nah, kita kembali lagi deh ke Miss Edith nih ya, yang dari preschool. Nah, Miss Edith kan berarti sudah lebih dari 20 tahun mungkin ya menjadi guru preschool ya. Di Stella Maris saja sudah sekitar 15 tahunan, ditambah pengalaman di sekolah lain. Bisa nggak Miss ceritakan suka dukanya menjadi guru preschool ya?
Dan pengalaman apa yang paling berkesan? Boleh yang paling membahagiakan atau mungkin paling mengharukan, terserah Miss Edith. Tapi pengalaman yang betul-betul berkesan sebagai guru preschool. Oke, baik Mem. Kalau dibilang pengalaman paling berkesan ada, pernah itu di sini, tepatnya di sini ya. Jadi ada anak yang itu usia K1, jadi kan kita selalu ada pelajaran untuk independen ya. Jadi anak ini tiba-tiba datang, dia lempar sepatunya ke saya, pakaiin. Oh, oke. Gitu kan. Terus saya minta dia ulangi lagi, gimana kasihnya, give nicely, lempar lagi, bener-bener dilempar ke muka gitu kan, pakaiin. Oh oke, gitu. Jadi saya pikir ini ada sesuatu yang perlu saya bantu gitu. Jadi anak-anak saya masukin ke kelas, ini dibenahin dulu gimana, penting cara memberikan saja dulu gitu. Nah dari situ kemudian dia belajar untuk bisa pakaiin sepatunya sendiri gitu. Sampai seumur-umur baru itulah saya baru dilempar sepatu sama mobil Mem gitu. Iya. Tapi puji Tuhan karena dari situ karena memang ada background keluarga yang membentuk dia seperti itu. Sekarang udah kelas berapa anaknya? Kalau Miss Edith masih ingat? SMP ya. Saya yakin dia juga akan ingat pengalaman itu, Miss. Karena Miss adalah orang yang mengajari bagaimana memasang sepatu sendiri ya. Dan memberikan nicely. Oke. Jadi tidak dilempar-lempar segala sesuatunya gitu. Betul ya. Iya. Nah, terus suka duka yang lain, Miss, kan saya tahu ya mengajar preschool itu kan berbeda misalnya dengan mengajar IB ya, tantangannya. Sebetulnya apa sih yang merupakan tantangan terbesar mengajar anak-anak preschool nih, Miss? Yang lain mungkin pengen dengar ya, bisa aja suatu saat saya tantang untuk mengajar di preschool gitu, Miss. Jadi mungkin bisa sharing pengalamannya. Kalau dibilang untuk anak-anak preschool tidak melulu kepada misalnya oke, kalau mencuci tangan tuh harus begini-begini gitu, tapi harus kepada practical life mereka. Betul-betul memberi contoh ya. Benar, memberikan contoh gitu. Apalagi kami di preschool kan ada pelajaran karakter fokus, independent, punctual, curious, respect, and then caring. Itu yang terakhir. Nah, anak-anak itu bagaimana kita memberikan contoh ketika everyone bagaimana mereka berdoa gitu kan, berdoa itu yang paling dasar gitu. Nah dari nggak mau apa usia begitu ya, apa nggak mau gitu, tapi kita pelan-pelan benahi dan sukacitanya ketika mereka sudah menyelesaikan di kelas kita itu mereka jadi akhirnya bisa belajar tuh jadi pemimpin doa. Itu cerita dari parents yang Mem ya gitu kan, memimpin doa di rumah. Mungkin parentsnya juga kaget ya, anaknya kok bisa memimpin doa di rumah gitu ya. Benar, itu hal kecil gitu. Jadi hal-hal seperti itu Mem gitu. Dan terlebih lagi ketika parents juga bisa trust kepada teachers. Ya, karena masih kecil anaknya ya, banyak kekhawatiran juga gitu ya. Benar. Karena memang pas saya ingat banget tuh tahun awal di sini ada juga parents yang, Miss jangan lupa ya nanti ya jam 10 ini susunya dikasih air hangat, jangan dicampur. Kita langsung bertatapan, ini Mbak atau suster? Tapi dari situ pun ternyata Mem, tugas guru itu nggak hanya mendidik anak, tapi juga parents. Bagaimana kita bisa memiliki value yang sama ya, memiliki value yang sama, mendidik anak dengan cara dan approach yang sama ya. Tapi secara umum akhirnya parents selalu bisa mendukung kita ya. Puji Tuhan. Saya tadi lihat acara Teachers Day-nya di preschool, saya ikut juga ya, dan saya menjadi saksinya bagaimana orang tua preschool itu sangat mencintai guru-gurunya ya. Anak-anaknya juga, aduh enak banget ya. Guru-guru preschool itu setiap hari dipeluk sama anak-anaknya. Saya juga kepingin ya, gitu. Tapi kalau sama saya karena saya tidak mengajar, mereka tidak langsung spontan ya terhadap guru-gurunya karena setiap hari bertemu, setiap hari melewati waktu-waktu bersama, begitu lihat langsung peluk ya lari. Wah, itu kebahagiaan yang tidak bisa ditukar ya dengan hal-hal lain sebagai seorang guru preschool ya. Bersyukur ya Miss. Puji Tuhan. Bersyukur ya. Kita kembali deh ke Mr. Gary ya. Nah, Mr. Gary tadi kan setelah mendalami profesi-profesi di bidang lain ya, akhirnya terpanggil untuk menjadi guru. Saya sejak tahun pertama menjadi guru sampai saat ini, artinya sudah belasan tahun ya, Sir. Mr. Gary tetap stay di Stella Maris.
Bisa cerita mengapa memutuskan tetap stay begitu loyal di Stella Maris ya? Apa yang membuat Mr. Gary betul-betul merasa Stella Maris sebagai rumah keduanya gitu? Iya, saya biasanya seperti ini. Tahun pertama itu saya menjalani, tahun kedua itu saya mengamati, dan tahun ketiga itu saya memutuskan. Dan dari sebelum saya memutuskan juga, saya juga berpikir seperti ini udah lewat 3 tahun ya? Iya, jauh. Oke, berarti sudah ambil keputusan. Sudah sangat ambil keputusan. Engage dengan Stella Maris iya, ya? Artinya gini, kalau misalnya kita ngeliat ke kiri ke kanan, itu tentunya permasalahan itu tidak beda jauh. Iya. Sekarang kan itu kan intinya bagaimana kita bisa menghandle tantangan. Kalau kita anggap itu sebagai beban, itu akan berasa berat, tapi kalau kita anggap itu sebagai tantangan, itu akan terasa nikmat. Jadi bagaimana kita mengatur semuanya, mengantisipasi, bagaimana mencari solusi, itu yang lebih penting gitu. Dari permasalahan itu tidak ada yang, nggak ada yang namanya solusi, semua pasti ada tuh solusi, karena Tuhan memberikan itu dengan pertanyaan dan plus jawaban. Artinya persoalan tetap ada ya di Stella Maris ya, bukan berarti free of problems ya. Tapi karena kita berusaha menikmatinya, menjalaninya, semua bisa terlewati dan kebahagiaannya lebih besar ya. Balik lagi apa sih Sir, kira-kira apakah working environment-nya, teman-temannya, atau apa yang membuat Sir betah gitu ya? Ya semuanya. Semuanya. Termasuk saya kah? Termasuk termasuk ya. Iya. Jangan sampai saya tidak ada di daftar ya, atau malah saya masuk di daftar persoalan ya. Ya kan kalau saya menganggap saya seperti baterai yang harus di-charge, itu chargernya itu dari anak-anak. Oh ya. Ya, tiap pas sadar itu mereka charge saya. Ya, saya boleh marah, tapi saya selalu bilang I never hate you. Saya selalu kasih penjelasan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, dan akhirnya besok ya, hari ini selesai, besok mereka balik lagi seperti biasa. Artinya juga tidak marah atau gimana atau tidak, artinya juga anggap mereka itu sebagai anak kita. Mereka ada di dalam kawasan sekolah, itu adalah anak-anak saya, tapi kalau udah selesai ya itu kembali lagi ke orang tua mereka masing-masing. Oke, berarti sumber kebahagiaan terbesarnya adalah pada anak-anak ya? Betul. Oke, saya senang dengar itu juga. Walaupun saya tidak disebutkan sebagai salah satu sumber kebahagiaan terbesar ya. Ada sumber yang langsung dan yang tidak langsung. Jadi Mem itu yang tidak langsung, Mem. Iya, ya. Karena saya juga mengalami dalam tahun kebersamaan kita selalu mulus ya, Sir ya. Tapi bagaimana setiap persoalan itu bisa kita selesaikan bersama-sama ya. Oke. Kita kembali nih yang agak serius ya. Tadi kita bicara mengenai bedanya mengajar business studies dan business management di Stella Maris ya. Oke, boleh cerita sedikit nih sebetulnya kurikulum yang dipakai untuk mendukung commerce, kalau kita bisa bilang begitu ya. Apakah kurikulumnya memang dari Cambridge, IB atau bagaimana? Karena memang ada kerjasama, bukan kerjasama lah ya, induk dari kurikulum kita adalah Cambridge dan IB. Bisa sedikit cerita kurikulumnya? Ya. Oke, terima kasih Mem. Jadi untuk kurikulum yang dipakai, terutama di subjek yang saya ajarkan, itu untuk secondary students level dari kelas 7 sampai kelas 10 menggunakan Cambridge IGCSE. Lalu untuk senior level kita menggunakan IB Diploma Program. Kalau untuk commerce stream lainnya kita ada tadi seperti yang saya sebutkan, ada Business Studies untuk kelas 9 dan 10, lalu ada Enterprise di kelas 7 dan 8, lalu IT-Preneur itu kelas 7 sampai kelas 10. Untuk IB Diploma Program ada Business Management, lalu kita juga ada Economics dan disupport juga IT-Preneur. Jadi itu ada di kelas 7 sampai kelas 12, tentu saja setiap level dengan materi pembelajaran yang berbeda. Apa garis besarnya materi dari IT-Preneur secara garis besar, Miss? Kalau IT-Preneur itu mendukung bisnis ya, terutama dari segi digital teknologinya, itu ada e-commerce, kemudian ada software programming, juga ada digital printing. Oke, jadi berarti ada 3 ya.
lebih ke arah desain melalui digital printing tadi ya, designing ya. Designing. Kemudian ada programming ya, yang menggunakan software berbasis teknologi. Betul. Kemudian terakhir ada e-commerce ya. E-commerce. Seru banget nih, ada e-commerce, nanti saya pasti tanya lebih lanjut ya. Oke. Jadi berarti Cambridge dan IB ini betul-betul mensupply kurikulum kita ya, dari sisi commerce-nya ya. Tapi apakah kita ada kerjasama dengan partner lain, misalnya practitioner di lapangan? Dan selain kurikulum tadi, kegiatan-kegiatan, karena kan gini, belajar kelas saja kalau untuk bisnis nggak asik ya, karena bisnis itu sebetulnya lebih ke arah implementasi ya. Nah, apakah ada kegiatan-kegiatan pendukungnya juga supaya pemahaman anak-anak ini bisa lebih dalam gitu ya? Oke, baik ma'am. Kalau untuk partner dari vendor kita untuk ITpreneur kita ada di Ginusa. Oh, kok di Ginusa dari Kompas Gramedia Group ya? Benar ya. Jadi vendor kita tersebut membantu supporting tools-nya untuk anak-anak bisa memahami e-commerce, designing dan juga software programming. Dan yang paling menarik ya tadi Mem tanyakan kegiatan-kegiatan apa saja, pasti ya di kelas. Kalau cuma depan lihat-lihatan terus ke dalam kelas cara gitu. bisnis tapi cuma denger gitu ya. Teori itu kan kayaknya susah ya, susah untuk dibayangkan. Saya rasa perlu praktek ya. Pasti Mem. Jadi kebetulan satu hal yang sangat menarik dan puji Tuhan banget bahwa sebagai guru kita didukung ya Stella Maris untuk kegiatan-kegiatan supporting. Contohnya bulan lalu ya kita baru saja melakukan business camp. Oke, ada bootcampnya. Ya, jadi ada bootcampnya khusus untuk bisnis. Jadi nggak seserem itu bisnis ya. Ada campnya juga. Terus anak-anak melakukan apa selama camp itu? Ya, selama 2 hari 1 malam kita bekerja sama juga dengan partner dari vendor Schools of Founders yang membantu anak-anak untuk implementasi teori-teori yang sudah mereka pelajari selama di kelas. Jadi ada business coach-nya juga ya? Ada business coaching-nya. Begitu. Lalu nggak hanya itu, anak-anak dari business camp tersebut mereka berhasil untuk membangun bisnis nyata di mana seluruh kelas 10 yang kebetulan kemarin melakukan bootcamp menghasilkan 9 brand. 9 brand, 9 perusahaan berarti. 9 perusahaan. Okay. Nah, nanti kita cerita lebih lanjut mengenai itu. Tapi bicara mengenai kegiatan pendukung, kita juga ada program internship. Jadi anak-anak kelas magang ya? Magang. Nah, jadi anak-anak kelas 10 itu bisa mengikuti kegiatan atau program internship di luar sekolah, di mana mereka praktek langsung di perusahaan-perusahaan yang dituju untuk bisa memahami lebih lanjut kehidupan bisnis sesungguhnya di sebuah perusahaan itu seperti apa. Yang tadi ada videonya ya kalau nggak salah kita lihat ya. Ada contohnya di bidang apa namanya arsitektur ya. Oke. Salah satu contohnya itu. Oh asik ya. Berapa lama kira-kira kelas 10 melakukan internship itu, Miss? Ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu. Yang 2 minggu itu kemarin sudah dilakukan, yang menjelang nanti di bulan Desember ini kelas 10 1 minggu. Oke, 10 Cambridge 1 minggu ya, tapi 10 IB 2 minggu. Nanti di semester 2 untuk IB ada lagi ya, 2 minggu ya. Jadi totalnya sebulan setahu saya ya. Benar. Jadi sebulan loh magangnya. Ya, Miss Edith, Mr. Gary, Mr. Jonas saya, anak-anak lah, Mr. Jonas harusnya tahu ya karena guru IB ya, oke. Anak-anak IB kelas 10 kita magang 1 bulan. Jadi artinya yang diajarkan oleh Miss Julianti dan teman-teman guru bisnis lainnya ya, itu dipraktekkan selama 1 bulan ya. Artinya anak-anak sudah punya pengalaman untuk mengimplementasikan di lapangan juga gitu ya. Benar, gak cuma pengalaman di perusahaan-perusahaan tersebut, tapi akhirnya mereka bisa tarik lagi ke 9 brand yang mereka miliki. Yang mereka harus bangun sendiri perusahaannya. Yang dari scratch, benar-benar dari nol, mulai dari konsep sampai akhirnya mendapatkan profit. Jadi konsep entrepreneurial dari Stella Maris itu sudah sangat kuat dan berakar ya, saya lihat ya. Kurikulumnya juga sangat kuat, didukung oleh Cambridge dan IB, dan tadi Kompas Gramedia di Gunung saya juga kegiatan pendukungnya sangat kaya. Ada bootcamp, ada magang, ada pembangunan, bahkan usaha-usaha milik sendiri anak-anak. Oke, nanti kita gali lebih lanjut lagi ya Miss ya. Oke, kita kembali lagi ke Mr. Jonasah ya. Oke, tadi disampaikan
Kalau yang lain kan misalnya mengajar preschool, mengajar primary gitu ya, mengajar bisnis. Tapi tadi ada yang tidak biasa disebutkan tentang Mr. Jonas saya, yang saya rasa Miss Edith, Mr. Gary, Miss Julianti juga pengen tahu, atau Bapak Ibu dan anak-anak di rumah ya. Mengajar psikologi dan theory of knowledge. Ada theory of knowledge ya. Sebenarnya ini jenis pelajaran seperti apa, Sir? Theory of knowledge kayaknya kan tidak umum ya. Miss Edith, Mr. Gary, kalau saya tanya, tidak diajarkan kan theory of knowledge di preschool atau di primary gitu ya. Oke, tapi ada di IB. Nah, sebetulnya apa sih theory of knowledge atau TOK ini, dan mengapa anak-anak harus belajar theory of knowledge, Sir? Oke, iya, dalam theory of knowledge atau TOK ini pelajaran di mana murid itu belajar untuk mengevaluasi kembali pengetahuan-pengetahuan yang mereka pelajari dari berbagai macam subjek. Jadi di sini mereka, jadi pelajarannya sifatnya itu evaluatif dan juga reflektif. Tidak ada hafalan sama sekali, itu pertama-tama. Jadi mereka belajar kembali mungkin teori biologi, bahkan ke art. Jadi jawaban dari persoalannya tidak ada di buku ya, Sir? Enggak. Tidak di buku bisa, cuma ya? memberi semacam guideline saja, karena di TOK itu lebih banyak tentang argumen, bukan argumen ngasal ya, tapi berargumen yang responsible gitu ya, based on good reasoning. Gitu. Okay. Jadi di TOK mereka mempelajari berbagai macam area of knowledge namanya ya. Ada natural science itu untuk biologi, kimia, fisika, ada human science untuk psikologi, bahkan history juga ada, dan art, dan juga mathematics. Jadi, artinya di dalam theory of knowledge itu banyak sekali bidang ilmu juga yang dibahas ya, artinya ya. Betul. Dibahas kembali, dievaluasi kembali ya. Betul. Oke, jadi kalau tadi bicara mengenai mostly about arguments, yang tentu saja arguments with good reason gitu ya. Berarti ini sangat membangun critical thinking dari anak-anak ya, Sir? Iya. Pasti membangun, pasti. Jadi TOK itu mendemand dan membangun. Jadi anak harus mau berpikir secara kritis, karena mereka harus melihat kembali pelajaran yang mereka pelajari so far, sejauh manakah validitas dan reliabilitasnya, begitu. Jadi misalnya contoh, kita kan itu sebuah planet ya. Nah, tapi sekarang kalau kejadian bahwa Pluto adalah sebuah planet, kita benar apa salah? Iya. Nah, itu menunjukkan bahwa cuma karena suatu itu namanya science, bukan berarti it's fully reliable. Jadi nggak ada namanya ilmu pasti, itu nggak ada. Begitu. Yang pasti adalah ketidakpastian akhirnya. Iya, karena yang menciptakan ilmu siapa? Kita manusia. Menggunakan apa? Survei. Masalahnya adalah eksperimen survei itu juga bergantung dari manusianya, dan manusia punya bias-bias tertentu yang akan mempengaruhi hasil cara mereka interpretasi data yang mereka raih dari eksperimen misalnya. Jadi saya sih suka bilang bahwa TOK itu kita belajarnya backwards, bukan forward. Jadi kita melihat kembali bagaimana ditarik lagi gitu ya. Pengetahuan itu dari mana sih asalnya? Cara gimana dapat itu? Dan dievaluasi nanti seberapa valid atau reliable kah metode tersebut, begitu. Kalau dari penjelasan singkatnya tadi sih saya cukup impresif ya, artinya tentu saya simplifikasi ya, tidak diambil dari sisi rumitnya ya, tapi bagaimana dari penjelasan tadi saya melihat bahwa anak-anak kita dilatih untuk memiliki banyak sekali skill ya, Sir ya. Boleh dikoreksi kalau saya salah ya. Artinya tadi ada critical thinking ya, tapi kalau Sir Jonasa bilang ada backwards, ditelaah kembali, berarti dia juga punya computational thinking ya. Dari besar ke kecil, dari kecil ke besar gitu ya. Masalah besar diuraikan, masalah-masalah kecil akhirnya disimpulkan gitu ya. Selain computational thinking, critical thinking, tadi harus berani mengungkapkan argumen dan pendukungnya yang reasonable, reliable ya. Artinya dia juga harus punya kemampuan approaching, communicating ya, public speakingnya juga diasah ya. Kemudian dia juga harus berkolaborasi kelihatannya ya, karena ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dia lakukan sendiri, tapi harus bekerja sama dengan teman-temannya ya.
kemudian ada kemampuan research tadi ya, katanya ada research, ada eksperimen, jadi research skill-nya juga digali. Kalau gitu ini adalah subjek yang menurut saya sangat luar biasa ya, dan menjadi ciri khas dari IB ya. Tadi namanya theory of knowledge, memang hanya ditemukan di IB ya, dan ternyata kaya sekali dengan pembangunan, kalau kita sebut itu sebagai life skill lah, seperti itu ya. Dan saya yakin karena dulu menjadi murid IB dan belajar banyak hal dari IB, akhirnya Sarjonasa juga memutuskan menjadi guru IB dan sangat bangga terhadap IB ya. Menarik ya. Ini saya masih ada waktu untuk bertanya-tanya atau sudah tidak boleh bertanya? Masih boleh ya? Okay. Masih ada dong. Tapi sebelumnya aku mau ingetin lagi ya Mem ya, audiens dan juga parents yang nonton nih, karena ini sudah semakin dalam dan semakin dalam pertanyaannya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom chat, mau mengenai kurikulum maupun mengenai promo atau harga uang pangkal. Boleh banget nanti ditanyain, kita langsung jawab di Zoom kita sore hari ini. Dan jangan lupa 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway dari Stella Maris berupa voucher B2B partner Stella Maris. Silakan Mem, dilanjutkan. Oke, ya saya lanjutkan lagi ya. Karena saya pikir walaupun kita kerja dalam satu perusahaan, karena terus terang jumlah karyawan kita sudah ratusan ya, belum tentu kita saling mengenal satu sama lain. Jadi kesempatan seperti ini tuh bisa membuat kita lebih mengenal yang lain ya, dan saling mengagumi. Karena ternyata dalam diri masing-masing teman kita itu ada hal-hal yang luar biasa gitu ya. Saya saja tidak sehebat Bapak Ibu sekalian ternyata ya, karena saya tidak mengalami banyak pengalaman yang Bapak Ibu alami gitu ya. Oke, sekarang kembali ke Miss Edith nih. Celebrating 15 years ya working with Stella Maris ya. Tahun ini 15 tahun ya Miss Edith ya, luar biasa. Terima kasih Miss Edith untuk kesetiaannya ya. Oke. Nah, kalau saya boleh tanya, dulu mengajar di preschool lain, akhirnya mengajar di Stella Maris dan sudah 15 tahun. Apa sih Miss keistimewaan dari preschool Stella Maris itu? Kalau misalnya orang tua tanya atau teman-teman Miss Edith tanya, sebenarnya apa sih keistimewaan preschool Stella Maris ya? Sudah 15 tahun mengajar, saya rasa Miss Edith yang paling tahu sebetulnya keistimewaannya apa gitu ya. Keistimewaannya satu, karena sekolah kita adalah sekolah entrepreneur. Oh, oke. Iya. Ternyata Miss Jo, guru preschool kita sudah menyatakan bahwa karena kita sekolah entrepreneur, berarti itu dibangun bukan dari secondary, tapi ternyata dari preschool ya. Benar. Oke. Jadi itu waktu awal-awal didengungkan kepada parents itu bahwa memang sekolah kita basicnya adalah sekolah entrepreneur. Tuh ada tuh banyak parents apaan sih Miss? Anak kecil disuruh jualan deh. Jualan. Nah, akhirnya mungkin konsep entrepreneur itu kan adalah jualan ya. Tapi sebenarnya untuk preschool sendiri itu ada basic yang kita tanamkan dulu. Betul. Itulah seperti yang saya bilang karakter fokus itu. Punctual, independent, curious, kemudian caring. Nah, jadi itu basicnya dulu gitu. Ketika karena orang tua kalau tahu independen ya, contohnya kalau nggak independen, bagaimana bisa membangun bisnis ya? Benar. Selalu tergantung sama orang, terus bagaimana membangun bisnis? Benar. Tadi Miss Edith juga ada bilang punctual ya. Yes. Saya nggak kebayang kalau Mr. Jonasa ini nggak belajar punctual dari kecil, terus sibuk dengan master degree-nya tadi sambil mengajar IB yang tidak mudah juga ya. Kalau tidak punctual, tidak punya kedisiplinan dalam mengatur waktu, pastilah tidak tercapai apa yang saat ini bisa diraih oleh Mr. Jonasa ya. Benar. Tapi saya terima kasih banget loh, karena ternyata itu udah diajarkan dari preschool. Bukankah begitu, Sir? Bersyukur bahwa sudah diajarkan dari preschool. Akhirnya kita sadari juga, dan akhirnya kita harus bilang terima kasih juga sama guru-guru preschool kita toh, gitu ya. Baru ketahuan manfaatnya ya. Oke. Terus ada lagi, Miss? Jadi akhirnya dari situ orang tua juga belajar bahwa anak-anak itu nggak butuh apa ya yang namanya, bagi orang kan pemahamannya bahwa anak TK itu belajar nulis, belajar baca, ternyata tidak. Calistung ya? Iya, calistung gitu ya, istilah sekarang. Iya. Ternyata bukan itu. Gitu loh. Basicnya dulu dari anak-anak nih, karakter mereka yang dibentuk fokus tadi ya, luar biasa. Oke. Dan itu yang akhirnya kita bisa lihat bahwa apa yang, karena ada anak yang ini nggak bisa ngomong, takut gitu loh. Tapi dengan
ketika waktu itu ada momen kita ada entrepreneur day, waktu itu masih ada panggung-panggung. Nah di situ anaknya lancar gitu menjelaskan produk. Buy my food please, buy my food. Mamanya bilang ini siapa yang ngajar Miss? Biasanya ngomong aja takut ya. Ngomong saja takut gitu. Baik. Ya, jadi dari situ ya kita bersyukur bahwa itu kan proses ya Mem, tapi proses yang harus konsisten. Ternyata karakter. Jadi anak-anak pun harus diajar untuk bisa menghargai dirinya dulu. Betul. Karena kan ada parents, bukan parents aja ya, mungkin dari kita, alah anak kecil mau ngomong apa? Tapi ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Setahu saya kan di preschool ada yang disebut student learning presentation, student learning conference, kemudian ada goal setting conference. Apakah itu bagian dari entrepreneurship di preschool, Miss? Dan apa sih yang tadi saya sebutkan itu tuh seperti apa gitu loh, Miss? Pastinya, Mem. Karena kami juga, saya guru Ketu, kita setiap minggu itu ada, setiap hari Selasa itu ada pelajaran I am an entrepreneur. Ya, di Ketu. Nah, kemudian setiap minggu itu ada 2 anak yang perform di depan teman-teman sekelasnya dulu. Jadi parents itu cerita bagaimana anak-anak tuh begitu pedenya, Mami, I want to be magician. Gitu kan. Oh, magician seperti apa? Kita mikirnya magician mungkin pakai alat, tapi ternyata ada sesuatu trik-trik yang akhirnya kita pun belajar dari mereka, Mem. Oh, belajar dari anak-anak. Iya, dan mereka tuh dengan pedenya. Dan itu adalah critical thinking, Miss. Benar. Dan kemudian setelah di ternyata benar-benar nyambung ya satu sama lain ya. Karena kalau anak-anak bisa mengajarkan trik kepada kita, berarti critical thinkingnya juga sudah terbangun. Benar. Approachingnya juga untuk bisa meyakinkan kita membeli idenya dia juga sudah terbangun ya. Benar. Dan itu misal ada beberapa anak itu ketika di akhir presentasi mereka gitu. Any question, friends? Keren banget. Okay, if you ask question, if you can answer, Miss Adit give sticker loh. Gitu. No, Miss, I bring from my home. Dia ambil dari tasnya, Mem. Nah, kemudian memang benar dia kasih sudah mempersiapkan dari rumah. Artinya betul-betul dia juga sudah punya tadi independen ya. Kemudian dia juga sudah punya self confidence yang tinggi sekali. Wah, luar biasa ya, ternyata preschool tidak sesederhana yang saya pikirkan ya. Buah karyanya itu istimewa sekali ya. Dan ada juga kalau nggak salah 3 minggu lalu tuh ya, ada murid ternyata dia sudah mempersiapkan itu dari jauh hari, dia mau masak pancake. Dan ternyata pancake ini untuk sumbangan membangun satu gereja. Luar biasa. Nah, kemudian dia kasih parentsnya sediain brosur, Miss ini siapa yang mau ya? Oke. Wow, saya bilang juga ada celengannya disiapkan. Bukan di preschool setiap tahun ada drop a coin juga, Miss? Pasti. Yang kita biasanya pakai untuk sumbang ke Yayasan Kanker. Tahun lalu kita pakai untuk membantu sekolah yang waktu itu belum punya atap plafon ya dan jendela ya. Dan saya ingat bahwa preschool mengumpulkan paling banyak ya. Luar biasa ya, tangan-tangan kecil yang menghasilkan karya yang besar ya. Benar. Terus sampai akhirnya dia datang lagi ke sekolah setelah berapa minggu kemudian, Miss, I want to give this for my friend. Kenapa? Because already donate. Oh, oke, wow. Maksudnya anaknya dari rumah sendiri pun sudah diajarkan seperti itu. Ditambah lagi dari kita juga ada kesempatan pelajaran setiap minggu. I am entrepreneur. Wah, saya feel so blessed ya untuk tahu bahwa sekarang setiap unit itu punya keistimewaan yang luar biasa ya untuk mendukung school tagline-nya Stella Maris ya. I'm Estelle Marian, I'm an entrepreneur ya, the School of Future Entrepreneur. Jadi saya senang nih bahwa semua sudah memahami ya kaitan-kaitannya benang merahnya dari setiap unit ya. Nah, Mr. Gary, jangan mau kalah nih, Sir. Tadi kan kehebatannya preschoolnya Stella Maris, 15 years ya, celebrate 15 years working for preschool. Tapi seingat saya, Mr. Gary juga celebrating ya dari tahun 2009 seingat saya ya. Betul. Iya, aduh, saya masih ingat kedatangan Mr. Gary pertama kali dan saya waktu itu jadi kepala sekolahnya ya. Jadi celebrating how many years juga di Stella Maris. Nah, setelah sekian lama mengajar di Stella Maris Primary, Sir, apa sih, Sir, keistimewaannya primary? Jangan salah ya, Sir, karena saya kepala sekolah pertamanya. Jadi jawabannya harus benar. Ya, tentunya juga tidak beda jauh dengan yang tadi Miss Edith sampaikan. Ya, kita punya
sesuatu yang khas, itu sesuatu yang istimewa tentunya entrepreneurship. Karena guru entrepreneur juga ya, kebetulan ya. Oke. Karena memang memang itu berkah buat saya. Jadi saya bisa membantu anak-anak dalam hal memahami entrepreneur. Contohnya gini, untuk kelas 1 itu temanya sederhana, ourselves. Jadi dari diri masing-masing. Bentuknya storybook. Jadi storybook itu bercerita tentang keseharian anak-anak. Jadi kita bisa diskusi, kemudian juga anak-anak bisa memahami bagaimana entrepreneur itu sendiri. Dimulai dari misalnya pemahaman entrepreneur itu apa sih gitu. Entrepreneur itu adalah inisiatif to be creative to do something. For example, nanti misalnya ada video. Jadi itu, kita sebagai makhluk kreatif ya. Iya, kita inisiatif juga, artinya nggak nunggu orang ngasih tahu kita harus ngapain, tapi ada inisiatif untuk membantu atau memulai sesuatu. Berarti bukan langsung bicara tentang buka usaha dong ya? Itu mungkin ya, tapi nanti awalnya seperti karakter yang kita bangun dulu. Mulai dari peduli. Jadi misalnya ada satu contoh video di kelas 1 itu bagaimana ide itu menjual minuman minuman jeruk itu, es jeruk itu di hari yang panas itu, karena awalnya orang melihat ada antrian orang kepanasan. Nah itu nanti ada yang karakter di situ yang disebutkan namanya Justin. Dia peduli orang itu kepanasan dan dia bisa berpikir, oh yang dibutuhkan adalah sesuatu yang dingin. Menarik. Itu berawal dari caring dulu. Menarik, dari peduli ya. Artinya kemudian muncul ide untuk menjual nggak usah muluk-muluk tapi hanya sekedar minuman dingin. Jadi membangun karakter bahwa saya tadi kan bicara myself ya. Saya adalah manusia sosial, saya punya kepedulian, saya mengamati persoalan-persoalan di sekitar, tentu saja kalau anak kecil dengan matanya yang sederhana ya. Tapi kemudian dia comes up with solution, ya, being creative to offer solution gitu untuk persoalan yang dia lihat ya. Artinya luar biasa. Kembali lagi itu berkaitan sama critical thinking, creativity yang memang karakter dasar dari seorang entrepreneur ya. Di primary saya dengar juga ada everyday mathematics, everyday English. Apakah betul masih diterapkan seperti itu? Ya, tentunya juga bisa lebih efektif lagi tentunya pelaksanaannya dalam keseharian. Artinya anak-anak juga dibuat lebih enjoy. Walaupun everyday English, everyday mathematics, tapi prosesnya bisa dinikmati. Bisa dinikmati. Dibantu dengan berbagai learning management system. Dengan cara, sistem dan juga komunikasi dari guru. Tentunya kita saling membantu. Intinya supaya anak-anak itu lebih nyaman dalam memahami, bukan menjalani tapi lebih ke memahami, kemudian mereka baru bisa menjalani dengan nyaman, sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tentunya. Malah matematik dan Inggris itu akhirnya saya dengar di primary menjadi salah dua dong ya kalau matematik dan Inggris ya. Biasanya kalau matematik kan anak-anak matematik gitu ya. Tapi di sekolah Maris gitu kan. Katanya banyak anak-anak itu kalau ditanya subjek apa yang paling disukai di primary jawabannya banyak yang menjawab matematik ya. Matematik. Terutama kubits ya. Iya, kubits itu mereka udah kalau udah kubits itu kayaknya udah senang aja, udah nggak ngerasa bahwa itu matematik ya. Rasanya lagi main game gitu ya. Seperti main game gitu. Jadi mereka sudah buru-buru, ya udah selesaikan tugasmu, nanti boleh silakan gitu. Mereka udah buru-buru. Dalam hitungan detik itu sudah hilang, kelas itu kosong karena mereka udah buru-buru. Udah buru-buru ke lab komputer untuk belajar. Iya, jadi sekarang ini cara belajar yang baru ya Bapak Ibu anak-anak, bahwa kita belajar matematik dengan konsep gamification juga. Iya, betul. Oke, kita kembali lagi nih ke Miss Jul. Tadi soalnya pertanyaan saya belum selesai dijawab ya. Jadi apa sih yang anak-anak lakukan dengan 9 brandnya ini, Miss ya? Apa sih 9 brand ini tentang apa? Bagaimana cara mereka menjual dan sebagainya? Oke, jadi kita ada 9 brand yang terbentuk pada saat business camp yang dimiliki oleh para siswa kelas 10 kemarin. Jadi 9 brand itu mungkin bisa ditampilkan di chat box atau di monitor. Ada linknya. Ya, jadi Bapak Ibu anak-anak yang menonton ya bisa klik links yang tersedia di kolom
chatbox atau di monitor itu. Ya, ini adalah links dari business accounts ke 9 brand. Ada 9 link dong berarti ya? Berarti ada 9 ya. Jadi mereka menyediakan links untuk social medianya, lalu juga ada e-commerce-nya, e-commerce platforms-nya dari beberapa supaya bisa jadi pilihan apabila Bapak Ibu dan potential customers bisa membeli produk mereka. Nah, mereka mempelajari ini pada saat business camp berbekalkan dari basic teoris yang diajarkan pada saat di kelas. Marketing tools ya, seperti salah satunya adalah digital marketing, kemudian bagaimana mereka meng-create target untuk sales revenue dan profit, baik itu per quarter, monthly, weekly. Lalu ada juga brand yang meng-create produk dari nol, dalam arti mereka belanja sendiri produknya, raw materialnya, membuat ya. Jadi 9 brands itu ada produk-produknya itu ada yang makanan, ada yang menjual desserts, ada yang juga menjual cookies, ada yang fashions, itu mereka meng-create hoodies dan shirts, lalu ada juga yang menjual mask wraps, tali buat masker, lalu ada key change dan hand sanitizers. Hand sanitizersnya itu mereka buat animal theme gitu, jadi ada gambar anjingnya, ada tematik, jadi animal theme. Jadi Bapak Ibu yang menonton, anak-anak juga bila menonton bisa diklik link tersebut, lihat produknya. Jadi mereka tolong dibeli dong ya. Ini dan kan tentunya anak-anak pada saya ujungnya, pada ujungnya juga membeli. Nanti Ibu Bapak di sini jangan lupa juga membeli produk anak saya. Kita ikut mempromosikan hasil kerja anak-anak kita yang hebat ya. Iya, benar. Artinya mereka sambil terus belajar sebagai siswa juga sekarang sudah menjadi pengusaha muda. Iya. Dan lebih secara online ya, karena memanfaatkan tadi sosial media, teknologi dan sebagainya ya, karena e-commerce ya. Benar. Jadi mereka belajar juga mengenai financial analysis di bisnis. Jadi cost yang mereka hilangkan kan hanya fixed cost-nya, karena di situ nggak ada buat beli bangunan, sewa bangunan, untuk renting buat bisnis mereka, tapi melalui sosial media. Yang menarik, saya memonitor ke 9 brand ini secara frequent, dan sudah ada brand yang menghasilkan revenues di atas 1 juta. Gitu dari produk-produk mereka. Revenues bukan profit ya, karena mereka memiliki cost dari masing-masing mereka juga. Jadi mereka mengelola itu dari segi finansial, lalu mengelola juga bagaimana teamwork, management skillnya, siapa mengurus apa, siapa belanja, siapa karena ngurus. Ini 9 kelompok ya? Iya, ada 9 kelompok yang membentuk 9 brand gitu. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi tadi ada bicara mengenai business model, ya ada brand activation, marketing strategy, financial analysis, tapi collaborate ya. Mungkin ada yang mengambil fungsi, oke, saya menjadi CEO-nya gitu seolah-olah ya, saya akan menjadi bagian keuangannya, saya menjadi bagian purchasing-nya, membeli raw material dan sebagainya ya, saya bagian produksi dan sebagainya. Sudah betul-betul menerapkan konsep bisnis secara sederhana ya. Iya benar Mem. Bahkan ada yang cerita juga dalam bercandaannya bilang, Miss, aduh si ini nggak bisa kerja nih, bisa dipecat nggak Miss? Gitu. Jadi jadi bukan itu poinnya. Sudah gitu. bisa melihat bisnis dan permasalahan. Iya, jadi problem solving skillnya juga mereka belajar gitu. Mesti ada people developmentnya juga. Benar. Ya. Oke, menarik banget ya. Artinya school tagline kita bukan semacam slogan di atas ditempel di dinding ya, di atas kertas, tapi betul-betul kita sudah menjalankan secara konsisten dari preschool, primary dan selanjutnya di secondary. Dan terima kasih untuk menjadi salah satu gurunya Miss. Puji ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ya, boleh ya? Ada sedikit waktu kita sampaikan kepada anak saya, guru saya yang guru senior IB, tapi saya tetap panggil anak saya ya. Oke. Karena beliau ini sangat bangga tentang IB ya. Setiap kali saya tanya tidak pernah ketinggalan kata-kata IB-nya. Sebetulnya Sir, kenapa sih begitu bangga sama IB? Dan mengapa sebetulnya anak-anak harus memilih IB? Kita bukan sedang promosi ya di sini, tetapi saya ingin Sir mengedukasi. Mengapa IB adalah kurikulum atau framework yang sangat kita rekomendasikan ya? Ya, jadi dari pengalaman saya mengajar ya, itu IB pelajaran apapun itu sangat konseptual. Artinya apa?
Artinya adalah setiap murid itu diajak untuk bisa mengerti bagaimana menghubungkan topik-topik yang mereka pelajari. Misalnya, bagaimana sih hubungan topik 1 dengan topik 10 misalnya. Itu harus bisa. Dari IB memang harus bisa. Jadi tidak ada alasan untuk nggak mau gitu loh. Jadi ini menunjukkan bahwa kayak misalnya saya sendiri nih. Saya mengajar tuh nggak selalu dari topik 1. Kadang topik 10 dulu, topik 1, topik 2, topik 3. Karena yang penting di IB adalah anak-anak bisa menghubungkan topik-topik yang mereka pelajari. Begitu. Saya pikir itu penting sekali. Jadi tidak harus berurutan gitu ya. Dan juga berarti bahwa oke, saya topik ini selesai. Udah, lupain. Topik Nggak kedua bisa begitu ya? Nggak bisa, karena berkelanjutan. Sangat related iya, ya. konsep itu berkelanjutan. Dan juga di IB namanya integrative learning juga. Jadi anak juga melihat hubungan antar pelajaran. Misalnya jadi psikologi dengan art, connected one another. Atau biology dengan art bahkan. Begitu. Itu menunjukkan bahwa ilmu tuh tidak exist in isolation, ya, bukan sendiri gitu, terisolasi ya, betul. Bahwa ada koneksinya begitu. Saya pikir itu keunikan dari IB ya menurut saya, dan juga pasti akan melatih siswa untuk berpikir secara kritis. Kami harus melihat ini hubungannya di mana sih, begitu. Itu penting sekali, dan dari pengalaman saya itu merupakan keunikan dari IB itu sendiri. Nah, begitu sih. Di luar yang memang the core of IB tadi ya, yang apa, ada theory of knowledge, ada extended essay, ada case-nya ya. Oke, dan mungkin untuk menambahkan juga di IB juga siswa itu banyak melakukan penelitian apapun pelajarannya. Jadi apapun pelajarannya termasuk matematika misalnya ya, atau visual art gitu ya katakanlah, dia tetap melakukan research ya. Iya. Dan itu penting sekali ya, karena makanya namanya kenapa ini pre-university program. Betul. Karena di kuliah nanti kan banyak penelitian. Betul. Di sini dari tempat, cara membaca sudah data. Terbiasa jadi nanti, betul ya. Jadi preparing them for university life. Betul. Cara membaca data, cara agar kita tidak bias saat menginterpretasi data. Betul. Begitu. Jadi itu sangat penting saat kuliah nanti. Tapi ini betul sih. Saya lihat bahkan di visual art mereka melakukan research ya. Mereka ketemu dengan artisnya, kemudian dia mempelajari genre tertentu ya, kemudian sebelum bikin sebuah produk dia harus research dulu ya, kemudian membuat outline-nya, membahasakan mengapa dia memilih produk itu dan sebagainya. Bahkan di visual art-nya saja, saya menyaksikan, saya menjadi saksi hidupnya bagaimana multiple life skill itu dibangun. Jadi bukan hanya kemampuan artnya, tetapi proses untuk menghasilkan karya seni itu betul-betul anak IB ini dilatih untuk berkomunikasi dengan artisnya, melakukan research untuk membuat outline, terus writing skillnya juga dilatih karena harus membuat outline ya, baru akhirnya sampai ke kreativitas membuat produk seninya ya. Wah, luar biasa. Sebetulnya menurut saya waktu kita kurang nih ya, karena harus dibikin sesi kayak baru pendahuluan ya, gitu. Baru pendahuluan ternyata di preschool tuh ada karakter fokus ya, dan inilah yang melandasi unit-unit selanjutnya, level-level selanjutnya. Di primary juga ternyata tadi sudah menggunakan teknologi untuk proses belajar, gamification. Kemudian entrepreneurial skill-nya sudah dibangun ya, gitu. Kalau di secondary benar-benar tadi sudah komprehensif sekali ya, sudah benar-benar kayak paket komplit ya. Dan IB sih menurut saya memang very special ya, gitu, recommended ya, gitu. Jadi karena waktunya juga yang membatasi kita ya, tapi saya pikir diskusi semacam ini lain kali perlu kita bahas lagi, karena ternyata di dalam diri setiap guru kita menemukan unsur-unsur keindahan ya. Miss Edith tadi menceritakan dengan caranya di preschool, begitu juga Mr. Gary, kemudian Miss Jules sebagai guru bisnis, dan Mr. Jonasah dengan IB-nya. Dengan begini kita bisa saling menghargai, mengerti bahwa kita adalah mata rantai yang tidak terpisahkan, seperti tadi katanya interconnected ya, one another. Dan ketika kita berbuat salah, di preschool tidak mendidik dengan benar, primary akan merasakan akibatnya. Ya, primary tidak benar, secondary akan merasakan akibatnya. Oleh karena itu, sebagai mata rantai, kita semua harus melakukan yang terbaik, ya, supaya jadi berkat buat yang lain ya. Terima kasih banget nih, ya. I feel so blessed this afternoon ya, gitu, dengan kehadiran guru-guru hebat kita ya.
Silakan Miss Yovita. Oke, siap. Nah, untuk parents dan audience jangan lupa untuk dicek di kolom chatroom karena seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Julianti, hasil karya dari 9 brand anak-anak di grade 10 itu ada di situ dari link Instagram, Shopee dan juga Tokopedia ya Miss ya. Jadi lengkap, bisa langsung diklik, dicek dan juga di check out. Jangan lupa. Ayo kita dukung anak-anak hebat ya. Kita akan masuk ke ya dari audiens kita karena sudah ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama aku bacakan dari Ibu Patricia di Gading Serpong. Saya mau bertanya untuk para guru, mungkin ini untuk semuanya, apakah ada perbedaan dalam hal mengajar atau mengenal karakter murid-muridnya dan menangani murid-muridnya sebelum pandemik dan sesudah pandemik ini? Silahkan mungkin siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab bagaimana mendidik karakter dan mengajar anak-anak di masa pandemi dan sesudah pandemi. Apakah ada perbedaan? Silakan. Siapa yang menjawab? Saya akan coba jawab. Jadi tentunya juga pandemi ini kita sudah alami berapa tahun yang 3 lalu, tahun ya? 3 tahun yang Hampir lalu, 3 tahun. dan tentunya juga itu sangat berpengaruh pada anak-anak dalam keseharian mereka, dalam karakter mereka juga, dan kita coba membantu orang tua untuk bisa mengembalikan dunia mereka dengan keseharian mereka di sekolah. Tentunya itu tidak mudah dan itu butuh waktu. Tentunya juga kita akan bantu dalam arti juga kita memahami, kita yang lebih maklum seandainya mereka ada misalnya ada masalah dengan temannya, juga kita coba tengani, kita coba jelaskan bahwa kejadian seperti ini masalahnya apa dan solusinya seperti apa. Jadi kita mengajak anak-anak untuk berfokus ke solusinya bukan ke masalahnya. Begitu kalau dari kami. Oke, terima kasih Mr. Gary. Jadi artinya problem itu atau challenge, masalah itu sebetulnya bagian dari kehidupan ya, termasuk pandemi. Betul, iya. Dan karena kita memang selalu melakukan bahwa problem itu challenge, untuk kita lebih kreatif lagi menghasilkan solusi, sebetulnya pandemi hanya merupakan satu milestone aja ya. Tapi kalau boleh saya tambahkan, memang selama masa pandemi berjuang untuk tidak kehilangan terlalu banyak. Kalau kita sering dengar Menteri Nadiem Makarim menyatakan learning loss, ya learning loss. Puji Tuhan di Stella Maris learning loss kita tentu saja ada, ya tidak bisa kita sangkal, tetapi tidak terlalu banyak. Mengapa? Karena program kerja kita secara keseluruhan tidak kita modifikasi, ya. Contohnya misalnya salah satu sarana belajar untuk melatih karakter di preschool adalah field trip ya. Yang baru saja di Oktober kemarin kita lakukan untuk semua anak-anak preschool ya, dan mereka gembira bisa melakukan lagi field trip secara offline. Tapi apakah field trip sebagai sarana membangun karakter di masa pandemi tidak dilakukan? Dilakukan, tapi tentu saja dengan cara yang berbeda ya. Tapi semua alat yang dibutuhkan untuk mendukung itu kita kirim ke rumah. Kita juga buat video-video latihan dulu kepada orang tua sebelum acaranya. Jadi orang tua ikut menyiapkan semua peralatan sebelum field tripnya dilakukan, sehingga yang membedakan hanya lebih anak tidak bisa keluar ya, tetapi dipindahkan field tripnya ke rumah dengan dimonitor oleh guru. Secara keseluruhan proses membangun karakter dan proses belajar kita, puji Tuhan tidak terlalu terganggu. Tetapi kalau kita boleh jujur, memang kita adalah makhluk sosial ya, sehingga kembalinya anak-anak ke sekolah adalah sebuah berkat yang kita syukuri. Apalagi guru-guru tanpa kehadiran anak-anak di dekatnya, pasti semangatnya itu tidak optimal lah ya, karena mereka biasa menyentuh anak-anak, memberikan tepukan semangat ya. Kalau anak-anak preschool memeluk mereka, menenangkan mereka lagi ketika mereka misalnya mutung lah katakanlah gitu ya. Jadi tidak terlalu berbeda dari sisi target ya. Kalau di pendidikan kita sebut sebagai targeted outcome ya, baik kurikulum maupun karakter, tetapi metode-metodenya yang kita agak modifikasi seperti itu ya. Dan puji Tuhan saat ini kita sudah 100% offline ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Baik, terima kasih Mem Santi dan juga Sir Gary. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua dari Ibu Eli. Ini kembali lagi pertanyaannya untuk semua narasumber.
tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua pembicara. Kalau tidak salah dengar, saya mendengar hanya ibu yang ada di deret kiri yang memiliki latar belakang kependidikan sebagai seorang guru sebelumnya. Sedangkan yang lain sepertinya awal mula karirnya bukan sebagai seorang guru. Nah, bagaimana SM mendampingi para guru ini agar proses di kelas berjalan dengan baik, karena sebagai guru tidak hanya puas dengan anak yang pintar tetapi yang agak lambat yang pasti kadang membuat masalah di kelas. Mohon sharingnya para penyaji informasi. Silakan. Oke. Silakan mungkin Sarjonasa. Oke, ya itu betul. Saya memang awal tidak ambil pendidikan keguruan, betul. Cara Stella Maris mendukung itu mungkin pertama kita pas awal datang kita namanya induction training ya. Dan kalau nggak salah itu hari pertama atau hari kedua ada presentasi dari ketua kurikulum dulu Ibu almarhum Bu Magda untuk menjelaskan kurikulum IB ini apa misalnya begitu. Setelah itu juga ada kita dikasih training, bukan training dari sekolah tapi training dari, untuk saya ya, train dari IB langsung. Saya sudah 3 kali di training untuk ketiga pelajaran saya, dan itu juga termasuk ya, bukan hanya soal kurikulum juga, tapi juga bagaimana menghandle different problems in that subject. Mungkin kalau ditanya dari pihak Stella Maris sebagai membantunya, mungkin dari segi itu. Ya, betul yang disampaikan Mr. Jonasa. Saya sebagai head of school-nya menambahkan ya, memang sangat ideal kalau guru-guru kita semua backgroundnya adalah sarjana pendidikan. Tapi sekali lagi perlu kita sadari bahwa Stella Maris Gading Serpong adalah sekolah dengan status SPK atau Satuan Pendidikan Kerjasama ya. Dulu dikenal sebagai International School, dan partner kita adalah Cambridge dan IB. Sehingga dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tentu saja salah satu syarat selain latar belakang pendidikan adalah kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi guru-guru selain memiliki latar belakang pendidikan, sebetulnya yang dituntut adalah kemampuan berbahasa Inggris yang mumpuni untuk mendeliver framework Cambridge dan IB. Nah, Cambridge dan IB ini sendiri seperti tadi disampaikan oleh Mr. Jonasa memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk guru-guru yang mengajar menggunakan Cambridge Framework dan IB Framework. Artinya, sekalipun katakanlah kita lulus sebagai SPD, tetapi bagi Cambridge dan IB itu tidak cukup. Ya, tetap guru-guru yang mengajar Cambridge dan IB perlu dilengkapi lagi dengan training-training yang memang berbasis IB dan Cambridge. Sebagai contoh, mengajar IB itu sangat berbeda, sehingga belum ada pendidikan di Indonesia yang mengajarkan spesifik bagaimana menjadi guru dengan menggunakan kurikulum IB. Itu belum ada, ya. Jadi bagaimana membuat mereka siap? IB menyediakan training tersendiri, sehingga guru-guru yang mengajar IB wajib harus bersertifikat IB. Nah, kemudian untuk menutup gap kalau mereka bukan SPD, pemerintah juga sudah menyediakan pelatihan-pelatihan untuk membuat kalau di pendidikan kita sebut ketidakliniaran. Yang disebut linearitas itu artinya kalau mata pelajaran yang diajarkan sama dengan mata pelajaran yang dipelajari di dalam kesarjanaannya. Nah, bila gurunya tidak linear, misalnya katakanlah saya mengajar matematika tapi saya tidak mengambil SPD di bidang itu, maka pemerintah menyediakan berbagai macam pelatihan. Contoh untuk preschool, ada pelatihan yang disebut sebagai diklat dasar, kemudian ada diklat lanjutannya ya. Dan guru-guru preschool saya sudah mengikuti diklat dasar dan diklat lanjutan. Betul, Miss Edith bilang betul-betul karena Miss Edith juga ikut ya. Dan itu bukan pelatihan yang mudah karena masing-masing itu berdurasi panjang ya. Untuk level SD ada juga misalnya yang disebut PGSD ya. PGSD misalnya guru SD saya tidak linear, maka dia harus mengikuti PGSD. Dan tahun lalu kita mengirim 26 orang guru di SD untuk mengikuti PGSD ya. Dan ini lamanya sekitar hampir 2 tahun pendidikannya ya. Jadi artinya mereka seperti diberikan master degree, ya, tapi bukan mengambil
Master of Education, tetapi mengambil PGSD untuk melengkapi kesarjanaannya, ya, yang tidak linear tadi. Kurang lebih seperti itu yang tadi menanyakan, sehingga memang harus disediakan pelatihan-pelatihan tambahan. Di luar itu juga masih ada berbagai macam training yang disediakan oleh berbagai macam partner. Contoh, ada training mengenai class management, bagaimana melakukan class management dengan benar. Ada pelatihan tentang teaching methodology dan lain sebagainya, ya. Jadi memang guru-guru kami sangat kaya dibekali untuk ikut training, dan itu kesempatan yang terbuka lebar, ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Sar Jonasa dan juga Mem Santi. 2 pertanyaan terakhir nih aku bacakan dari Ibu Florence di Cipondoh. Selamat sore, apabila anak berasal dari lulusan SD dengan kurikulum nasional atau nasional plus, apakah bisa masuk dan bisa beradaptasi untuk mengikuti kurikulum IB di grade 7? Mungkin maksudnya Cambridge di grade 10 dan nanti Cambridge di grade 7 dan nanti IB di grade 10. Silakan, mungkin mau dijelaskan, Sir? Saya mau memberikan proses edukasi sedikit, boleh? Baik, ya? silakan, Mem. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2014, supaya bapak-bapak ibu teman-teman kita juga bisa memahami, di Indonesia hanya ada 2 jenis sekolah. Satu sekolah nasional dan satu lagi SPK atau Satuan Pendidikan Kerjasama yang dahulu dikenal sebagai sekolah internasional. Sehingga sebetulnya lagi sekolah dengan status nasional plus dan sebagainya, ya. Hanya ada 2, satu sekolah nasional, satu lagi SPK. Dan dalam hal ini Stella Maris Gading Serpong berstatus SPK, ya, dengan partner Cambridge dan IB. Nah, apakah anak-anak misalnya dari sekolah nasional primary kelas 6 bisa melanjutkan dengan di Stella Maris Gading Serpong kelas 7 sampai kelas 10 kita menggunakan Cambridge IGCSE, ya, International General Certification of Secondary Education. Baru kelas 11-12-nya menggunakan IB Diploma Program, ya. Berdasarkan pengalaman ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah anak-anak kita dari sekolah nasional bisa mengikuti? Saya rasa boleh gurunya menjawab supaya lebih valid, ya. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman tentu saja bisa, jawabannya nggak ada yang nggak bisa, ya. Malah banyak saya lihat alumni atau siswa-siswi yang dari SD nasional atau mungkin dari SMP nasional, mereka baru tertarik gitu. Semua itu kembali kepada goals dari parents dan juga passion dari siswa tersebut. Pasti ada alasan kenapa dari nasional pindah ke sekolah SPK. Tentu saja ekspektasinya yang menjadi keunggulan mengambil IB Diploma Program atau Cambridge IGCSE adalah mempersingkat waktu belajar. Karena ketika mereka mengambil university, basic skill materi pembelajaran itu sudah dipelajari ketika mereka belajar either Cambridge IGCSE atau IB Diploma Program, dibanding ketika mereka sekolah di sekolah nasional dari SD sampai SMA nasional. Tentu saja effortnya lebih, waktu yang digunakan juga lebih banyak. Gitu. Ya, mungkin dari segi IB, ya, mirip dengan seperti Miss Jul tadi. Mungkin saya ingin memberi perspektif saja bahwa di IB untuk kelas 11 ada kok yang mulai dengan bahasa Inggris yang tidak baik-baik amat. Bahasa Indonesia juga tidak baik. Ya, ada kok yang mulai dengan tidak bisa berpikir kritis secara baik, ada yang juga mulai dengan tidak tahu cara meneliti juga ada, gitu. Jadi pada akhirnya apa? Sedikit demi sedikit mereka bisa mengikuti, dan akhirnya ya mereka Inggris mulai meningkat, kemampuan berpikir mulai meningkat, kemampuan meneliti juga meningkat, gitu. Jadi kalau ditanya apakah nanti bisa coping, sangat bisa, karena saya sendiri melihat secara nyata ada beberapa anak yang memang Inggrisnya di bawah tapi akhirnya bisa sedikit demi sedikit bisa mulai coping with that, gitu. Yang penting dari anaknya sendiri, ya, itu mau ada usaha untuk bisa cope with the challenges. Mungkin sedikit kita juga sangat singkat, waktu saya masih sekolah dulu sekali, ya. Ya. Nggak sengaja. Itu ada satu kakak kelas saya yang bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya sangat-sangat di bawah, gitu. Tapi akhirnya dia jadi salah satu lulusan terbaik
di IB. Dari yang bahasa Inggrisnya minim dan yang lain minim, dia jadi yang satu yang terbaik at least di Stella Maris. Jadi apakah mungkin? Jawabannya adalah sangat mungkin. Begitu dari saya. Oke, sekedar menambahkan untuk memberi ketenangan kepada orang tua ya. Di kelas 7 katakanlah seperti itu ya, bila setelah 1 bulan guru melakukan observasi dan menemukan bahwa anak-anak itu perlu ditolong, misalnya dalam sisi bahasa Inggrisnya, maka kita memberikan pelajaran tambahan untuk anak-anak yang struggling di dalam bahasa Inggris. Tentu saja tidak dipungut biaya. Dan khusus untuk IB, memang kalau misalnya bergabungnya di kelas 10 ya, jadi misalnya anak-anak sekolah nasional kan lulus di kelas 9 ya, kemudian masuk ke kelas 10, itu kita meminta anak-anak mengikuti IB preparation selama 1 tahun di kelas 10, kemudian baru masuk ke IB diploma program di kelas 11-12 ya. Tetapi kalau anak-anak memang sudah bersekolah di sekolah internasional atau SPK tadi sampai dengan kelas 10, mereka bisa masuk langsung ke IB diploma program kelas 11-12. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau memang masuknya di kelas 6, langsung masuk ke Cambridge IGCSE kelas 7. Tapi kalau mau masuk ke IB diploma program, karena memang lulus di kelas 9 kalau nasional, maka ikut dulu IB preparation di kelas 10 ya. Tetapi sekali lagi jangan khawatir, karena sudah banyak ya cerita, sudah banyak pengalaman anak-anak sekolah nasional akhirnya malah menjadi ya katakanlah yang terbaik. Mengapa? Karena semua kembali kepada usaha, semangat, dan komitmen. Salah satu yang paling dibutuhkan untuk mengikuti international curriculum adalah disiplin dan pengaturan waktu atau time management ya. Jadi memang anak-anak diminta untuk komit ya. Biasanya kegagalan anak-anak bukan karena dulunya sekolah di sekolah nasional atau dari SD, SPK juga. Kegagalan anak-anak biasa terjadi karena tidak adanya komitmen dan disiplin serta pengaturan waktu yang tidak bijaksana ya. Biasanya kegagalan anak-anak ada di situ ya. Untuk itu kita para pendidik dan orang tua memang harus bekerja sama, berkomunikasi untuk membantu anak-anak mengatasi problem-problem yang biasa terjadi ini. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih atas penjelasannya Mem Santi dan juga Sir Jonasa dan Miss Julianti. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir sebelum kita pengumuman pemenang ya. Pertanyaan lanjutannya adalah untuk masalah magang. Apakah difasilitasi oleh Stella Maris untuk mencari tempat magang dan apakah disesuaikan dengan pilihan atau jurusan atau minat anak-anak? Atau anak sendiri juga dibebaskan untuk dapat memilih tempat magangnya? Mungkin boleh dijelaskan? Oke, dari pengalaman yang saya lihat 2 tahun ini ya, karena saya baru di Stella Maris ini tahun kedua. Anak-anak itu sekolah membantu untuk menempatkan ya, istilahnya mereka bisa magang di mana. Tapi bisa juga berdasarkan dari referensi siswa tersebut. Mungkin dari family business itu juga bisa, atau mungkin mereka udah punya reference, misalnya clients atau siblingsnya atau one of the family atau relatives gitu yang bekerja di situ memberikan rekomendasi sehingga bisa magang di tempat tersebut. Kalau berhubungan dengan major atau subject reference, kalau bisnis karena mereka internship ini tadi kembali seperti Miss Edith bilang ya, nggak melulu bagaimana cara menghasilkan uang ya. Jadi di entrepreneur skill itu banyak hal. Jadi bukan hanya soal ujung-ujungnya duit, bukan UUD ya gitu. Jadi banyak yang bisa dipelajari. Tadi Mem Santi sudah sebutkan time management, ada focus, caring, curiosity, problem solving, decision making, itu dipelajari semua terlepas apapun itu bisnisnya. Bisa dilihat mungkin tadi sebelum kita mulai ada contoh siswa yang magang di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang desain arsitektur. Ada juga siswa kami, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di Instagram Stella Maris, itu ada siswa yang magang di sebuah kafe menjadi barista. Gitu. Banyak hal dipelajari, jadi nggak melulu mengenai gimana caranya menghasilkan uang. Seperti itu. Mem Santi ada tambahan mungkin?
Bapak Ibu, nanti kalau misalnya memang banyak yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kurikulum Cambridge atau IB, kita akan usahakan untuk mengadakan podcast lagi di waktu yang nanti kita schedulekan dan informasikan untuk lebih mengupas tuntas mengapa Cambridge dan IB sangat direkomendasikan ya. Jadi supaya kita punya cukup waktu untuk membahas betul-betul mengenai Cambridge dan IB-nya ya gitu. Saya rasa memang diperlukan supaya orang tua juga lebih memahami lagi lebih lanjut ya. Oke, baik, terima kasih Mem Santi. Gak kerasa banget nih udah 1 jam lebih, malah ya hampir 1,5 jam kita sudah membahas mengenai kurikulum, mengenai informasi, mengenai histori dari guru-guru tercinta di Stella Maris. Nah, parents yang tertarik untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Stella Maris School Gading Serpong bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, usia anak, garis miring pertanyaan. Oke, kita lanjut langsung ke bagian yang sudah ditunggu-tunggu ya, tentang pemenang untuk giveaway kita sore hari ini. Nah, 3 nama pemenang yang sudah dipilih oleh admin kita adalah Ibu Patricia, Ibu Eli, dan juga Ibu Florence. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk para pemenangnya ya. Nanti untuk informasi hadiah akan dihubungi oleh tim Stella Maris, dan terima kasih sudah berpartisipasi di podcast kita sore hari ini. Nah, bukan hanya para pemenang saja yang mendapatkan hadiah menarik dari Stella Maris, tapi khususnya sore hari ini kita punya surprise juga nih untuk para guru kita yang sudah hadir di sini. Wah, ada surprise. Ada yang tahu nggak ya kira-kira surprise-nya apa? Coba dong ditebak kalau tahu. Iya. Tebak dulu dong, mungkin ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu dong. Ya, nggak ketebak ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung saja ya hadirkan surprise untuk para guru yang sudah hadir sore hari ini. Silakan. Hello, my name is Zelda and My name is Rehan. from. We want to share a bit about Miss Edith. What do you think about Miss Edith? Miss Edith suka ajak belajar, Ya. suka minum kopi. Oh, yes, Miss Edith is a very dedicated teacher who never give up to teach our kids how to read and write properly. Yeah? Miss Edith has a good voice. Oh yeah, Miss Edith have a good voice, right? She loves to sing. Do you remember any song that Miss Edith loves to sing? Yeah. Can you sing it? How is it? That's that. Is like the girl that's good, girl that's good, girl that's good. Is the way, girl that's good, girl that's good. Okay, what else then? Miss Edith loves me. Oh, Miss Edith loves you. Yeah. Because Miss Edith always give you a hug when you need it. Yeah. Yes. Yeah, Miss Edith is a very caring and thoughtful person. She always has an open ear, open heart to hear our complaint as a parents and then give us advice about how to handle our kids. Yeah. Yes, I'm so grateful to have her as Oke, ada lagi videonya mungkin untuk guru-guru lainnya? Ada 3 lagi? Oke, sebentar ya. Kita sudah siapkan video untuk guru lainnya. Aku coba kirimkan sebentar. Miss Edith tadi gimana dengernya? Iya. Terharu ya, mengajar God is good gitu ya, kebaikan Tuhan sama anak-anaknya. Rasanya gimana Miss dengar dari orang tua dan anaknya mengucapkan terima kasih, and they are so grateful to have you as their teacher ya. Gimana rasanya Miss? Saya yang juga bersyukur sih gitu, karena kita juga harus belajar dari anak-anak gitu ya. Bagaimana kita bisa menempatkan diri seperti mereka adanya. Ketika mereka maunya seperti apa, ikutin. Dan ternyata yang saya lucu tadi suka minum kopi, ketahuan deh. Ternyata diperhatikan oleh anaknya ya. Jadi thank you for parents
for all preschool parents that really support us for preschool teachers. Without you, we are nothing. Iya. Nanti bisa dilihat juga di Instagram bagaimana orang tua hari ini merayakan Teachers Day di preschool ya. Saya juga tadi sangat terharu dan merasa diberkati ya. Apakah ada video atau surprise yang lain untuk Mr. Gary, Miss Jo? Iya, betul. Ada dong, Mem. Sebentar ya. Itu tadi atas nama siapa tuh, Miss Edith? Anaknya Reinhardt ya. Itu salah satu anak yang memang deket banget sama Miss Edith ya. Iya, dari K1 Butterfly sama saya. Lanjut ke K2 Dolphin juga dengan saya. Bisakah diputar? Bisa ya? Oke, sambil tunggu sebentar, saya mau tanya siapa saja deh yang mau menjawab ya. Sebagai guru, akhirnya kita mesti melepas anak-anak kita untuk terbang tinggi ya. Dari preschool kita lepas ke primary, primary lepas ke secondary, secondary ke IB dan selanjutnya ya. Bahkan banyak anak kita yang sekarang sudah menjadi orang dewasa ya, yang berkarya sendiri menurut panggilannya. Gimana rasanya sebagai guru kalau kita melihat anak-anak kita sudah berhasil menjadi orang yang berkarya bagi kehidupan? Siapa yang mau menjawab, silahkan. Oke. Pengalaman menjadi guru berarti kurang lebih 7 tahun. 7 tahun karena mengajarnya secondary level berarti otomatis ada siswa yang sudah graduates dan sudah jadi orang dalam tanda petik. Pernah satu kali mereka secara coincidence ketemu di sebuah mall makan, terus samperin gitu, Miss Jul right? Yes. Remember me Miss? Of course. And then saya sebut namanya, terus dia bilang Miss, thank you ya Miss karena pernah jadi guru I, kan anak-anak bilangnya gitu, ayu ya. You pernah jadi guru I. The reason that I like business is because of you. Karena waktu itu dia mau jadi dokter dan dia sudah kuliah mengambil kedokteran di university karena orang tuanya juga nyuruh jadi dokter. Itu rencananya seperti itu. Tapi waktu sekolah secondary level ketemu saya, ternyata mungkin cocok gitu ya. Dia menyukai bisnis dan sampai akhirnya sampai diambil kuliah dan lulus dan sekarang sudah buka kafe. Dia sudah buka kafe. Dia sudah Miss, aku punya kafe sekarang di daerah Kelapa Gading kebetulan karena rumah saya juga di sekitar situ. Miss datang ya, Miss lihat how I implemented your theories like that. Gitu. Jadi buat saya kesuksesan itu karena setiap orang punya level sukses berbeda. Buat saya kesuksesan ketika melihat anak menggapai impiannya. Itu udah hal besar. It's a rewarding for me. Gitu. Karena sebetulnya kalau kita sukses, kita belum tentu bahagia ya. Betul. Jadi artinya kita menjadi bahagia ketika melihat anak kita bahagia. Tapi tentu salah satu faktor menjadi bahagia adalah bisa secara mandiri juga membiayai kehidupannya ya. Artinya sukses adalah bagian kebahagiaan, tapi tidak semua orang sukses pasti bahagia ya. Oke. Iya. Happy ya? Bangga. Kita ambil bagian dalam kebahagiaan dan kesuksesan anak-anak ya. Mr. Jonas, ada yang mau disampaikan, guru IB ya? Iya, jelas pasti kalau bisa bilang itu pasti sangat bangga ya. Itu saya sih kalau lihat langsung banyak flashback langsung. Flashback pas di kelas. Ada terharunya gitu ya? Pasti ya. Iya, langsung flashback. Ini baru berapa bulan lalu ya, itu kita sempat ada reuni dengan yang lulusan angkatan 2017 kalau nggak salah. Jadi kita kadang walaupun jarang chat tapi kadang masih keep in contact untuk reuni ya. Mungkin agak bias juga. Saya mungkin paling seneng kalau ada yang ngambil psikologi juga di universitas. Tapi bukan berarti cuma mereka ngambil psikologi saya seneng ya, tapi semua saya seneng. Cuman kalau ada yang ngambil psikologi saya kayak ada plus kepuasan tersendiri. Tapi ya jelas kalau misalnya ada ketemu alumni itu pasti ada langsung ada flashback ya, kadang kita langsung ngomong dulu gini dulu gitu, dulu kan nakal gini ya, sekarang juga gini gitu.
Jadi ya pasti pertama pasti bangga ya, dan kedua itu pasti memberikan sebuah pengalaman yang ya emosional lah, karena mengingat kembali hari-hari yang sama mood-mood begitu. Iya. Oke, jadi memang saya juga bisa membayangkan ya, apalagi sekarang saya sudah mendekati masa pensiun ya. Kalau flashback tadi kata Mr. Jonasa, melihat begitu banyak anak-anak yang pernah saya kenal, dari mereka kecil sampai kemudian sekarang mereka jadi orang-orang hebat, yang paling saya rasakan sih terharu. Kembali kepada statement Mr. Jonasa yang pertama tadi ya, bahwa ternyata hidup kita itu meaningful ya. Hidup kita itu meaningful, kehadiran kita itu memberikan inspirasi, semangat, dan jalan buat anak-anak kemana mereka harus pergi gitu ya. Jadi kalau buat saya sih yang paling terasa besar sekali terharu, tapi terharunya pasti campur bahagia ya, dan bangga bahwa ini anak saya loh gitu ya. Walaupun yang berhasil anak saya, tapi saya ikut bangga gitu dan ikut bahagia ya. Ini nggak apa-apa kalau misalnya memang videonya tidak bisa diputar. Saya rasa kita harus mengakhiri podcast kita kali ini. Nanti Bapak Ibu, video yang tidak terputarkan karena memang sudah kita persiapkan sebagai hadiah untuk guru-guru kita yang hebat dalam rangka Teachers Day, akan kita upload, kita pasang di Instagram Stella Maris Gading Serpong ya. Sehingga apa yang mau disampaikan untuk guru-guru ini tetap bisa ditayangkan ya, dan guru-guru bisa melihat bagaimana orang tua dan anak-anak sangat mencintai dan menghargai apa yang mereka kerjakan. Sekali lagi terima kasih adik-adik saya, rekan-rekan guru, tetap berkarya, terus berjuang, karena apa yang kita jalani saat ini bisa membawa anak-anak menemukan kebahagiaannya ya. Tuhan memberkati selalu dengan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Oke, terima kasih. Mohon maaf banget mungkin untuk videonya belum bisa dilihat secara live sore ini, tapi pastinya kita akan langsung upload di IG Stella Maris _Gading Serpong. Jadi parents dan juga audiens bisa langsung melihat di sana ya. Oke, akhir kata saya Yovita Permatasari dan juga Mem Santi dan juga seluruh narasumber kita yang tercinta yang sore hari ini sudah hadir. Kita pamit undur diri dan nantikan podcast Stella Maris setiap hari Jumat jam 3 sampai dengan jam 4 sore. See you. Terima kasih Happy semuanya. Teachers Day. God bless you. Oke, baik. Perkenalkan, saya adalah Mr. Billy atau nama panjang saya adalah Stefanus Brillian Lusesa. Biasa disebut Mr. Billy di sini. Oke, saya mengajar bahasa Inggris kelas 1, kelas 5, dan kelas 6. Pada saat ini saya mengajar siswa-siswa sebelumnya itu 4, 5, 6, 2, 3, dan seterusnya. Oke, mengajar di Stella Maris ini seru banget. Kenapa saya bilang seru? Karena anak-anaknya ini unik. Ada yang rajin bertanya, ada yang rajin menjawab, ada juga yang memberikan pendapat, sampai hal yang spektakuler ya, yang tidak terbayangkan oleh pikiran. Pada saat saya mengajar, siswa tersebut bertanya di luar dari kemampuan semana biasanya. Jadi kalau siswa atau anak Bapak Ibu yang sekiranya ingin bersekolah di tempat ini, saya percaya akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Satu kata, wonderful. Why wonderful? Because Stella Maris is really wonderful, full of colors. Okay, baik. Let's join us. Let's join Stella Maris. You can grow, you can increase your power, you can improve your talents in Stella Maris. Alright, I'm Stella Rian. I'm a valued guardian. Bye bye.